Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 5 Maret 2023 atau bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriah, kita akan memasuki pertemuan yang ke-52 dari program kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampung oleh guru kita Al-Ustaz Riza Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, dan sebelumnya kami ingin ingatkan juga kepada rekan-rekan semuanya yang saat ini sudah bergabung di Zoom untuk senantiasa meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita diberikan kemudahan serta petunjuk untuk mendapatkan kita mencari faedah yang maksimal di pertemuan kita pagi hari. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustaz Riza Hafizahullah Ta'ala untuk memulai materi. Tafadhal. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mempelajari cara membaca, memahami dan mengi'rab kalimat bahasa Arab. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah pertemuan yang ke-52 dari kelas membaca kitab Arab Gundul ini, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku panduan Kitabul Ilmi, ya, di mana kita telah sampai di halaman ke-26 dari file ebook yang telah dibagikan di grup, ya. Tapi sebelumnya kita mengulangi sedikit tentang pelajaran sebelumnya, bahwa kita telah sampai di poin keempat dari adab penuntut ilmu. Poin keempat itu adalah berlapang dada dalam masalah khilaf, ya. Dan kita hampir sampai di poin kelima, ya. Ini poin keempat, berlapang dada dalam masalah-masalah khilaf. Poin pertamanya yaitu ikhlas pada Allah SWT dalam menuntut ilmu. Yang kedua, meniatkan agar menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita dan dari orang lain ketika menuntut ilmu. Yang ketiga, meniatkan untuk membela syariat agama ini. Nah, yang keempat ini adalah berlapang dada dalam masalah khilaf. Pada pertemuan sebelumnya, ya, Syekh Utsaimin, penulis buku ini, mengatakan bahwa sesungguhnya jika seseorang itu menyelisihimu, ya, berdasarkan dalil yang ada padanya, artinya dia memiliki dalil, dan dia berbeda pendapat denganmu, tapi dia memiliki dalil, maka sesungguhnya, kata Syekh, dia itu sepakat denganmu. Ya, asalkan dia memiliki landasan dalil. Walaupun berbeda pendapatnya, tetapi sama-sama menggunakan dalil, kalian itu sebenarnya sepakat, ya, tidak berselisih.
Kenapa? Li'anna kulla minkuma talibun lil haqiqah. Karena masing-masing dari kalian itu sebenarnya adalah mencari kebenaran. Ya, tujuannya sama, yaitu mencapai kebenaran melalui dalil. Jadi kalau demikian, dia itu tidak menyelisihimu. Bahwa idzan lam yukhalifka. Madumta tuqirru annahu innama khalafaka bimuqtadad dalili indah. Ya, selama engkau mengakui bahwa hanyalah dia menyelisihimu berdasarkan dalil yang ada padanya. Ya, dan kamu berbeda pendapat dengannya berdasarkan dalil yang ada padamu. Tapi sama-sama menggunakan dalil. Ya, jika demikian maka tidak ada khilaf ya secara hakikatnya. Ya. Kata Syekh di sini wa bihazihi tariqati, dengan metode seperti ini ya, maka tabqal ummah wahidatan. Tabqal ummatu wahidatan. Maka umat tetap bersatu. Wa in ikhtalafat fi ba'dil masail. Fi ba'dil masailah. Fi ba'dil masaili. Ya, walaupun dan jika umat tersebut berselisih di dalam sebagian masalah, maka umat itu tetap bersatu. Kenapa? Liqiyamid dalil yang indah, karena menegakkan dalil ya, yang ada pada umat tersebut. Jadi intinya adalah kita harus menyadari bahwa orang yang berbeda pendapat dengan kita, selama dia memiliki dalil, maka sebenarnya kita tidak berselisih dengan orang tersebut. Karena kita sama-sama mencari kebenaran melalui dalil. Tapi di sini ada penekanan yang sangat penting, dan ini akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, perkataan setelahnya ya. Ini sangat penting, melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya tadi. Kita coba beralih ke, sebentar, Anda buka dulu filenya. Amma man indana Yes. ba'da zuhuril haqqi fala syakkun annahu yajibu Sebentar. yu'amala bima istahqahu. Sebentar ya, ini siapa? Akhnofri ya. Nanti Anda minta untuk membaca. Sebentar. Nah ini. Ya, ini pertemuan sebelumnya ya tadi wabihadit. Ya sebelumnya ini tadi ya wabihadit tariqat tabqal ummatu wahidatan wa ini talafat fi ba'dil masail qiyam dalil yang dahab. Ya tadi siapa? Nofri ya. Nofril. Nofri atau Nofril tadi ya? Yang baca tadi. Nah, Ustaz. Coba antum baca ini ya. Ini lebih jelas. Bagaimana tadi bacanya? Bismillah. Amma man anida wa qabi. Bukan anida. Apa Ustaz? Nah. Bukan anida. Anada. Iya. Amma man anada wa kabira ba'da zuhuril haqqi fala
fala syakkun annahu yajibu an Sebentar. fala syakkun Syakka. Fala syakka. Nanti kita bahas ya. Fala syakka. fala syakka annahu yajibu yu'amala Yajibu an yajib an ya'ama an yu ya'amala yu an yu yu'amala mala an yu'amala bima yastahaqqahu ya Ustaz. Yastahaqqahu yastahiqquhu istahaqqa yastahiqqu bima yastahiqquhu yastahiqquhu bima yastahiqquhu ba'dal anad ina ba'dal inadi wal mu mukhalifati mukhalifati wal mukhalafati walikulli Bentar. Kenapa hapusnya? Walikulli maqami mako walikulli maqami min walikulli maqamin maqalin mako maqalin lun naqalun. nah. Bisa terjemahkan? Coba terjemahkan. Amma ini artinya apa? Tahu? Adapun man orang yang orang yang anada berpaling atau lebih tepatnya keras kepala lah ya, lebih tepatnya. Karena anada itu dia menentang setelah kebenaran itu jelas padanya. Apa itu? Kalau artinya seperti itu, menentang setelah jelas padanya kebenaran. Keras kepala lah lebih tepatnya ya. Keras kepala terhadap kebenaran. Ya. Keras kepala. Kabaro. takabur. Ya, takabur, sombong. Menyombongkan diri. Adapun orang yang keras kepala dan sombong setelah tampak kebenaran, ya, setelah tampak kebenaran, maka syakka itu apa tadi? Tidak diragukan saya. Ya, tidak ada keraguan. Ada keraguan lagi bahwasanya dia wajib diperlakukan. Wajib diperlakukan bima sesuai dengan perlakuan yang layak gitu. Ya, sesuai dengan perlakuan atau sesuai dengan yang layak diterimanya. Ini yastahiq ini artinya layak menerima. Setelah dia menentang dan menyelisihi gitu, Ustaz. Ya, setelah dia menentang keras kepalanya tersebut dan mukhalafah ini menyelisihi. Sikap menyelisihinya. Sikap menyelisihi. Ya, setelah penentangan bisa juga ya, ada itu menentang bisa juga. Setelah penentangan dan sikap menyelisihinya. Penentangan.
Kemudian walikulli maqamin, Setiap setiap kondisi setiap kondisi ada penjelasannya gitu. perkataan. Ya, setiap kondisi ada ya perkataannya. Perkataan atau penjelasan, Ustaz? Penjelasan perkataan. Perkataan, Ustaz. Ya, jadi kondisinya beda, perkataannya juga beda. Misal sebelumnya kan perkataan Syekh bahwa kita mesti menganggap kita tuh sama-sama bersatu gitu kan. Terhadap orang yang menyelisihi dia, terhadap orang yang menyelisihi kita, karena mereka memiliki dalil. Ya. Kita perlakukan dia sebagaimana dia layak menerimanya. Artinya sesama Muslim dan sesama mukmin ya kita saling menghormati dan berakhlak mulia, terutama terhadap orang-orang yang berpendapat sesuai dengan dalilnya. Adapun orang yang seperti ini, maka sikap kita berbeda. Ya, lebih tepatnya perkataan atau sikap ya. Dan setiap kondisi ada sikap. Ustadz, itu yang setelah man itu fathah ya Ustadz, bukan dia sebagai isim fa'il ya Ustadz ya. Man anada ya, bukan anida sama waka biru, bukan ya? Man itu isim apa? Mannya kan tuh siapa tuh? Man itu adalah isim mausul, bukan isim istifham. Oh, orang yang berpaling. Oh, adapun orang yang berpaling. Oh, jadi bukan ke orang ya, bukan. Jadi Yang berpaling. siapa? Jadi di sini jumlah fi'liyah. Jadi tuh dia pakai anada ya Ustadz ya, pakai Ya, apa? anada. Isim maf'ul jadinya pakainya. Isim maf'ul. Anada tuh bukan ini ya, bukan fi'il fa'ala wazannya. muta'addi. fi'il. Fi'il. Oh, berarti fi'il ini fi'il madi Ustadz ya. Maklum ya, fi'il maklum. Fi'il madi Bukan Ustadz ya. majhul. Iya. Fi'il madi itu. Fi'il madi. Oh, jadi anada tuh fi'il madi, terus wakabaru, tadi wakabaru atau wakabaro Ustadz? Wakabaro. Wanya wa'atof tadi, kepada anada. Sama seperti ini, fi'il madi juga. Oh, tadi dipikirnya itu, makanya saya tadi kabaru dengernya wakabaro. Kabaro. Anada. Baik, kita bahas satu persatu ya, secara rinci. Apa Ustadz? Ulangin yang itu dong Ustadz. Maka tidak ada keraguan bahwasanya dia wajib diperlakukan sesuai dengan yang layak baginya. Sesuai yang layak baginya. Nah, Ustadz, sudah. Ya, kita coba satu persatu ya mengi'rabnya. Pertama, amma. Amma ini artinya adapun. Kira-kira dia huruf apa ini namanya? Adapun, nah itu berarti? Huruf atof bukan? Bukan. Harfu syartin bukan Ustadz? Betul, huruf syarat. Harfu syartin. Ya. Adapun orang yang keras kepala, maka. Ya, jadi ada jawab syaratnya. Harfu syartin. Huruf syarat wa tafsilin. Dan huruf untuk merinci ya. Tafsil itu untuk merinci. Ya, adapun itu kan merinci kan. Adapun ini maka ini seperti itu. Harfu syartin wa tafsilin. Tapi dia tidak menjazamkan ya. Jadi kalau dia ketemu dengan fi'il mudhari misalkan, dia tidak menjazamkan ya. Jadi dia ghairu jazim. Karena umumnya huruf syarat itu atau isim syarat menjazamkan ya umumnya. Tapi ini ghairu jazim, tidak menjazamkan ya. Nah, kemudian man. Man ini
ya sebenarnya banyak kemungkinan ya, man itu bisa isim syarat, bisa isim mausul, bisa isim istifham, ya ada berbagai macam. Nah, kalau di sini adalah apa tadi? Isim mausul. Mausul. Ya, Mausul. cara mengirabnya disebutkan jenisnya yaitu ismun mausulun. Ismun mausulun. Kemudian mabniun Madin ala sukuni. Ala sukun. mabniun ala sukun. Dia mabni ala sukun, kemudian kedudukannya fi mahalli Fi mahal. Dia sebagai apa Ustaz? Mubtada ya? ya fi mahalli Ya, Raf'i. raf'i mubtada'in. Fi mahalli raf'i mubtada'in. Dia mubtada. Ya, tapi tidak setiap setelah amma itu mubtada ya, tergantung katanya apa. Kalau mansub biasanya juga itu maf'ul bih ya. Terkadang maf'ul bih, tapi bisa juga setelahnya amma ini adalah dzaraf. Tapi kalau berupa isim seperti ini ya, ini umumnya adalah mubtada. Dia adalah mubtada. Jadi anggap aja amma yang tidak ada, berarti kan man'an ada, maka baru. Berarti kan dia di awal, kan? Jumlah di awal, kalimat di awal itu adalah mubtada. Gitu. Nah, karena dia ada isim mausul, maka dia harus ada Silatul mausul. silah mausul. Nah, silah mausulnya berbentuk apa? Jumlah Jumlah. apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Karena silah mausul itu bisa jumlah fi'liyah atau jumlah Bismillah. ismiyah. Nah, kalau ini jumlah fi'liyah. Ya. Adapun anada itu di i'rabnya satu persatu ya. Anada itu adalah fi'lun Fi'lun madi. Fi'lun madi, Mabni. fi'lun madin. Mabni. Fi'lun madin mabniun alal alal fathi. Fathi. mabniun alal fathi. Ya, karena terakhirnya fathah. Kemudian wa fa'iluhu Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu alaman. dhamirun mustatirun. Mustatirun takdiruhu Huwa ya'udu ila man. kembalinya ke man ya. Jadi barang siapa yang keras kepala atau menentang. Kemudian wa di sini adalah huruf apa? Harfu atfin. Ya, harfu atfin. Dia menghubungkan antara apa? Fi'il. Fi'il dengan fi'il. Bukan fi'il dengan fi'il. Jumlah. Jumlah dengan jumlah. Baik, na'am. Itu jumlah itu. Anada itu sebenarnya jumlah. Karena Jumlah terdiri udah ada dari fa'ilnya ya Ustaz ya. fi'il dan fa'il. Harfu atfin ya'tifu jumlatan ya'tifu Ya'tifu jumlatan ba'dahu ala jumlatin qablahu. Ya, dia menghubungkan jumlah setelahnya dengan sebelumnya.
Jadi menghubungkan jumlah ya. Anada itu jumlah, kabaronya juga jumlah. Karena sama ya, ini i'rabnya sama seperti anada ini. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa ya'udu ila man. Sama, persis. Kemudian ba'da zuhuril haqqi. Ba'da Zorof. zarfu apa? Makan. Zarfu. Maf'ul fi. Ya, zarfu Maf'ul apa fi. ya? Kalau cara mengirab zarf gimana? Zarfu Makan. Zarfu zamani bukan? zaman. Nggak ada. Setelah jelas, setelah tampak kebenaran. Berarti kan ada waktu setelah waktu dia ya, bukan tempat ya Ustaz. bukan tempat. Zarfu zamanin. Ya. Kemudian mansubun Alal fathi. Mansubun wa Mansubun. alamatu nasbihi. wa alamatu Nasbihi. al-fathatu Zohiratu fi akhirihi. Maf'ulun bih. Mudhafun ya Ustaz. al-fathatu zahiratu fi akhirih. Kemudian Mudhafun. ala annahu maf'ulun fihi itu dulu ya. Ala annahu Maf'ulun bihi. maf'ulun fihi. Oh, Ala maf'ulun annahu maf'ulun fihi. di belakangnya Ustaz. Ya, seperti itu cara mengirab zorof ya. Gimana Ustaz? Ustaz yang terakhirnya jadi maf'ulun fi-nya di belakang ya Ustaz ya? Fi akhirihi, kemudian ala annahu maf'ulun fihi. Ala annahu maf'ulun fihi ya? Iya. Kalau misalnya Ustaz, misalnya di depan langsung gitu, maf'ulun fi langsung gitu, ini ya, mansubun gitu. Iya, cuman maf'ul fi itu kan kita ingin menjelaskan dia zorof apa, zorof zaman atau jadi tetap zorof harus dijelasin makan. gitu ya. Tidak ada di buku hijau dia cara mengirab zorof atau maf'ulun fi. Jadi itu ada, ini soalnya nggak bawa buku hijau, jadi fathatun zahiratun fi akhirihi ala annahu maf'ulun fihi wa huwa mudhaf gitu ya. Iya. Kemudian zuhuri berarti mudhaf ilaihi. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu Jarihi. al-fathatu zahiratu. Bukan al-fathah sudah Ustaz. Al-kasratu ya. Al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Kemudian wa huwa mudhaf ya. Dia juga mudhaf. Mudhaf bagi al-haqq. Dia mudhaf ilaih dan juga dia mudhaf. Nah, kemudian al-haqqi, al-haqqi ini sama seperti mengirab zuhur ini ya. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu. Tapi tidak ada wa huwa mudhaf ya. Tidak ada wa huwa mudhafnya. Dia berhenti sampai di situ saja, yaitu sampai mudhafun ilaihi saja ya. Jadi mudhaf idhofah ini terdiri dari 3 isim ya, ba'da, zuhur, al-haq. Ya. Jadi idhofah itu tidak hanya 2, bisa 3. Atau mungkin bisa lebih ya, tergantung ya, konteksnya. Tapi umumnya 2 ya. Umumnya idhofah itu terdiri dari 2 kata, kadang lebih. Kemudian fa. Nah, fa ini adalah jawab sartin ya Ustaz.
Ya, rabithah lil jawab syarat. Ya, penghubung jawab syarat. Robito. Sebentar. Nah, muat lagi. Tulisnya alfa'u gitu ya Ustaz ya? Alfa'u gitu ya? Tulisnya. Ya, Alfa'u gitu. alfa'u rabithah. Oh, gitu. Rabithah itu penghubung ya. Penghubung rabithah itu jawab syarat. Penghubung jawab syarat. Nah, jawab syaratnya adalah kalimat ya, berbentuk kalimat. Jadi la adalah harfun apa? Harfun Harfun nafiyin. ya. Alamu nafiyatun Nafiyin. Nafiyatun. lil Jinsi. ya, lil jinsi. Nafiyatun lil jins. Nah, la nafiyah lil jins ini menasabkan khobarnya. Dia seperti inna. Inna. Ya. Dia termasuk min akhwati inna. Ya. Dia akhwatnya inna itu adalah menasabkan isimnya dan merofakkan Khobar. khobarnya. Tapi ada perbedaan di sini kalau la nafiyah lil jins itu Tidak bertanwin isimnya. ya, dia mabni di atas fathah. Fathah. Mabni di atas fathah. Jadi di sini syakkanya adalah Isim lah Isimlah. berarti ya. ismula Mabniyun ya. Ustaz. sebentar. Dia kan ada mabni disebutkan ini aja. Ismun mabni ismun mabniun alal fathi. Ismun mabniun alal fathi fi mahalli Fi mahali nasbin. ya, mahalli nasbin ismi la. Fi mahalli nasbi ismillah. Ya, kenapa kita tidak sebut mansub saja? Karena dia Mabni. ya mabni tidak bertanwin. Kalau dia mansub harusnya syakkan. Tapi dia syakka. Nah, Kalau kalau itu kalau fiilnya sama juga ya Ustaz ya. Syakka juga ya fiilnya. ya syakka ya syukku syakkan sama. Sama ya fiilnya Ya Ustaz ya. sama. Emang kalau misalnya ini Ustaz, misalnya dari kan itu pakai man ya. Kan itu apanya kan pakai fiil madi tuh man anada. Kalau lanya dia nggak bisa masuk ke fiil madi juga ya Ustaz ya. Jawab syartin ya. La syakka maksudnya la-nya sebagai huruf nafi. Gitu. Maksudnya gimana, Bu? La-nya bisa masuk ke fiil madi nggak Ustadz gitu. Misalnya itu jumlatul fi'liyah. Bisa saja. Misalkan la-nya sebagai huruf nafi biasa. Iya, bisa masuk ke fiil madi nggak? Bisa. Bisa Tapi masuk kalau ke fiil la madi nggak, nafiyah Ustaz? lil jinsi, kalau la nafiyah lil jins itu Khusus isim ya harus Ustadz. isim, harus isim. Kalau la nafiyah lil jins. Tapi kalau la nafi biasa bisa masuk ke fi'il.
Afwan tadi Ustadz ada telepon masuk, jadi ini anak pakai paket data. Jadi ini Afwan tadi Ustadz tadi kalau yang la itu bisa masuk ke fi'il madi. Kalau misalkan jawab syartinya dengan fi'il madi juga jadi la syakka itu dianggap sebagai fi'il madi, bisa nggak Ustadz? Nggak bisa, karena la-nya adalah la nafiyah lil jins, harus masuk ke isim. Kalau maksudnya kalau la nafi biasa yang masuk ke La nafi nggak bisa ya? biasa berarti tidak dia tidak ragu artinya. Maknanya jadi beda. Oh. Berarti artinya maka dia tidak ragu. Padahal kan artinya maka tidak ada keraguan. Maka tidak ada keraguan. Jadi Maka dia harus tidak tahu ada- itu la-nya la apa. Iya, iya. Ya, nah, Ustaz, kalau lanya la biasa, la nafi itu kalau masuk ke fi'il madi tanpa merubah i'rab fi'il ya Ustaz? Kalau la masuk ke fi'il, Fi'il madi. La nafi kalau masuk ke fi'il madi berarti i'rabnya nggak berubah ya Ustaz? iya nggak berubah. Tapi kalau Dia ke fi'il fi'il madi. mudhari, kalau fi'il mudhari berarti dia berubah nggak Ustaz? La tahdob gitu, seperti kayak la tahdob gitu. Oh, kalau mudhari bisa, yaitu tergantung. Kalau fi'il mudhari'nya majzum, dijazm, itu artinya jangan. Tapi kalau tidak dijazm, maka artinya tidak. Berarti kalau dia tidak, tetap fi'il mudhari'nya tetap ya, tidak berubah ya Ustaz ya? Iya, tidak berubah, tidak dijazm. Misalkan Tidak dijazm. am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. Nah, artinya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak beriman. Artinya tidak kalau la yu'minun. Oh ya. Atau seperti ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tetapi mereka tidak menyadarinya, la yash'urun. Nah, kalau dia itu dijazam misalkan fala taj'alu lillahi andada. Artinya janganlah kamu menjadikan bagi Allah itu tandingan. Fala taj'alu lanahi ya Ustaz. lanahi. Ya, kalau dijazam dihilangkan nunnya. Nah, Ustaz. Ya makanya bahasa Arab ini sebenarnya susah ya membuat ayat atau membuat surat. Makanya Allah menantang manusia itu, cobalah membuat suatu surat ya. Pertama ditantang satu Al-Quran ini bisa nggak membuatnya? Tidak bisa ya. Kemudian ditantang oleh Allah 10 surat, tidak bisa juga. Ditantang terakhir 1 surat saja dari yang serupa dengan Al-Quran, maka tidak bisa. Karena dia salah sedikit saja harokatnya, salah jazm, salah harokat akhirnya, maka akan salah total. Ya. Bahkan salah tanwin, misalkan harusnya tanwin menjadi tidak tanwin, maka artinya berbeda total. Nah, sampai seperti itu. Ya. Dan kita tidak menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Ya. Selama berabad-abad ini tidak ada kesalahannya. Makanya itulah mukjizat Al-Quran. Ya. Tidak akan ada yang bisa membuat Al-Quran itu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Jadi berbeda harokat saja, maka berbeda maknanya. Atau misalkan kalimat, ini contoh kalimat misalnya. Ini anak pernah baca di kitab Ta'wil Mushkil Al-Quran karangan Ibnu Qutaibah. Kalau seandainya orang mengatakan haza qatilu akhihi. Qatilu akhi. Ini artinya apa? Ini adalah pembunuh saudara saya. Iya. Pembunuh saudaraku. Tapi kalau pakai tanwin, Ada qatilun akhi. Oh, ini pembunuh, ini seorang pembunuh saudaraku. Saudaraku. Ini seorang pembunuh saudara. Ini seorang pembunuh saudaraku. Akhinya adalah badal.
Jadi pembunuh itu adalah saudaraku. Nah, Iya. artinya gini, maksudnya dengan berbeda tanwin saja Sudah berubah ya Ustaz. sudah berubah total maknanya. Seperti itulah bahasa Arab itu. Maka orang Arab zaman dahulu saja yang ahli dalam membuat syair sekalipun, yang mahir dalam berbahasa Arab, tidak bisa satu orang pun yang bisa menyetarakan membuat semisal Al-Quran. Satu surat pun tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena salah sedikit saja itu maknanya jadi berubah. Ya, seperti itu. Ini contoh dari Imam Ibnu Qutaibah, anak pernah baca ya. Seperti itu. Ya, bahkan di surat Al-Quran pun ya, misalkan Imam Qutaibah itu menyatakan surat Yasin, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Artinya, janganlah kamu sedih. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Nah, kalau dibaca kan inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau dibaca anna ya, dibaca anna, ini maknanya kufur. Nah, sampai seperti itu. Fala yahzunka qauluhum, maka janganlah kamu sedih terhadap perkataan mereka. Kalau dibaca anna, bahwa perkataan mereka itu adalah gitu. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. Nah, sampai seperti itu ya, perbedaan harokat inna jadi anna saja bermakna kufur. Seperti itu yang dikatakan oleh Taibah. Itu bagus sekali kitabnya. Jadi itulah mukjizat Al-Quran, ya. Tidak ada seorang pun, bahkan orang di zaman Arab pada zaman Al-Quran turun pun, yang mahir dalam bahasa Arab pun, tidak ada yang dapat membuat semisal satu surat pun dari Al-Quran. Ya, apalagi orang zaman sekarang. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan apa sampai mana tadi? Annahu Ustaz. Annahu ya. Ya, tidak diragukan, tidak ada keraguan ya, annahu. Nah, ini jumlah ini annahu. Jadi khobarnya lah ya Ustaz. Annahu adalah jumlahnya adalah sebagai khobar la ya. Al jumlatu fi mahalli khobar la. Jadi khobar la-nya berbentuk jumlah, yaitu annahu yajibu an yu'amala bima yastahiquhu Itu ba'da. berarti fi mahali raf'in Ustaz ya? Oh ya, afwan, fi mahalli khobar, salah ya. Betul. Fi mahalli, kurang ya, fi mahalli raf'i khobarillah. Kurang ya. Fi mahalli raf'i khobarillah. Kurang raf'i tadi. Nah, kemudian di dalam jumlah ini annahu ya, anna itu adalah harfun musyabbahun lil fi'li ya, sama seperti inna ya. Annahu, kemudian hu-nya adalah dhamir muttasil ya, sebagai isim anna. Isim anna ya. Isim anna. Nah, kemudian annahu, hu di sini adalah dhamir Isim dhamirus sya'an. Dhamirus sya'an. Ada yang ingat dhamirus sya'an? Apa itu Ustaz? Dia Annahu itu ya annahu. Hu-nya ini dia tidak ada kembalinya kemana, itu tidak kembalinya ke belakang. Tapi hu di sini adalah gitu, Ustaz. dia menjelaskan perkara setelahnya.
Jadi jangan cari hu ini kembalinya kemana, tidak ada. Karena dia menjelaskan perkara setelahnya. Ya sama seperti halnya dalam bahasa Indonesia itu bahwasanya. Itu sama persis. Kalau Bahwasanya. ana aja kenapa Ustaz harus pakai harus pakai domir Ya sya'an? ada isimnya, harus ada isim. Oh, karena ada isimnya. Ya. Ya sama seperti bahasa Indonesia bahwasanya. Nya kembali kemana? Ya. Oh, itu Kembali. berarti ke depannya Tidak. gitu ya, Ustaz? Iya, menjelaskan setelahnya bahwasanya apa? Yaitu misalkan bahwasanya aku seorang siswa misalkan. Tadi tulisan sya'an gimana sih Ustaz? Domir sya'an? Domiru sya'an. Tulisannya mana sih ngilang? Sya'an itu sama seperti amar, perkara. Oh, sya'an. Domiru sya'an. Domiru sya'an. Sama seperti halnya di surat At-Taghabun ya. Zalika bi'annahum. Zalika bi'annahum. Dan demikian itu bahwasanya zalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati. Bunya itu adalah untuk menjelaskan setelah ya, bahwasanya kanat ta'tihim, bahwasanya Rasulullah itu datang kepada mereka ya, dan seterusnya. Jadi itu adalah dhamir sya'an. Nah, jadi ingat tidak ada dia Hubungannya dengan sebelumnya ya, Ustaz? ya. Tapi dia ada menjelaskan, hubungannya adalah menjelaskan perkara setelah atau jumlah setelahnya. Ya. Annahu, hu-nya ini adalah tadi isim anna. Ya. Kemudian Jadi khobar. Irobnya jadi menjelaskan dulu gini Ustaz ya. Domir sya'an mabani Ya, ala domi gitu. Mabniun ala domi fi mahali Nasbin isim anna gitu. ya betul. Tetap kayak gitu hanya menjelaskannya ya. Mahali nasbi. Itu yang bahwasanya itu berarti cuma dipakai cuma domir hu-nya aja Ustaz ya. Yang teman-temannya enggak. Bisa anna ya. Hah? Kalau nggak salah bisa juga anna. Annaha bisa. Bisa ya, bisa. Maksudnya 14 domir tuh bisa semua dipakai. Enggak, dua itu aja. Hu dan ha. Cuman hu sama ha aja. Iya. Kemudian yajibu ini adalah fi'il ya, tapi dia memiliki fa'il ya. Jadi dia berbentuk jumlah ini. Yajibu ayu amala. Nah, jumlahnya ini adalah kedudukannya apa? Sebagai khobar anna. Khobar anna ya. Jadi khobar annanya berbentuk jumlah masdar muawwal. Iya. fi'liyah. Ya. Jadi kalau di i'rab tuh al jumlatu yajibu an yu'amala fi mahalli mahalli ini apa? Raf'in khobari anna. Ya. Adapun kalau di kita i'rab satu persatu, yajibunya adalah fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Mudhari'un marfu'un. Kemudian wa fa'iluhu. Masdar muawwal bukan tuh. Ayu amwal itu bukan fa'il. Masdar muawwal an yu'amala. Iya, an adalah harfu masdarin. Ya, kemudian yu'amala adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Adapun an wa
wa ma ba'dahu ya an atau an dan fi'il wa fi'luhu. Fi An mahali dan raf'in. fi'ilnya adalah Masdar Fi mahali muawwal. raf'in. masdar Fi mahali- muawwal. Muawwal. Fi mahali raf'in fa'ilun. Muawwal. Fi mahalli raf'i Fa'il. fa'ilin. Ka'ilin. Fi mahalli raf'i fa'ilin. Jadi fa'ilnya adalah an yu'amala. Kemudian yu'amala itu adalah fi'il Fi'il majhul atau Maklum. Yu'amala. Fi'il maklum. Yu'amalah. yu'amala Maklum. majhul. Iya, fathah ya. Yu'amilu ya Nah, Ustaz itunya ya. Kalau yu'amilu baru maklum. Iya, iya, iya. Nah, sehingga dia membutuhkan fa'il atau naibul fa'il. Naibul fa'il. Ya. Fa'il. Naibul Oh, fa'ilnya iya. siapa Oh. naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya itu ya domir Bima yastatihi ku bukan tuh. Naibul fa'il itu harus rofa. Yastat yu'amilu bima la mustatir ya. yadrim. Iya, dengan mustatir. Jadi ini ayu amalu ini wana ibu fa'ilihi gitu ya. Wana ibu Fa'ilihi. biasanya kan wafa'iluhun. Kalau ini wana ibu fa'ilihi Fa'ilihi. domirun Mustatirun. mustatirun takdiruhu Huwa. takdiruhu wa ya'udu ila kembalinya kemana? Kemana lagi nggak? Ya, Bukan keman. Kembalinya keman. yang Maka wajib orang tersebut, ya orang yang keras kepala dan sombong menentang ini diperlakukan. Jadi yang diperlakukan itu orang yang ini tadi, ya, sombong tadi. Jadi kembalinya keman. Ustaz, dalam yajibu tuh nggak ada domir. Tidak, karena fa'ilnya adalah an yu'amal. Masdar mu'awwal. Ya, kecuali kalau domir mustatir, misalkan fa'ilnya berarti ya ada domir di dalam yajibu. Kemudian bima yastahiqu, bi-nya adalah harful Jar. jar. Jadi bima ini adalah jar majrur. Ya. Bima itu adalah jar majrur muta'alliq kepada Yajib yu'amalah. yu'amala. Ya, al-jaru wal majruru muta'alliqani bi fi'li yu'amala. Ya. Kemudian ma-nya ini apa? Isim apa? Mausul. Ya, isim mausul. Sama seperti man ini ya, tapi dia ma ini untuk apa ya, yang tidak berakal ya. Kalau man ini yang berakal, yang man ini yang tidak berakal. Bima yastahiqu dengan apa-apa ya. Kalau dia yang berakal itu dengan siapa? Kalau ini apa? Apa yang berarti Yang itu dia mausulnya layak ya? menerima. Sila mausulnya Ustaz ya setelahnya. Iya, sila mausulnya adalah ini yastahiqu. Dalam bentuk jumlah ya. Itu jumlah ya Ustaz ya. Iya, berbentuk jumlah. Yastahiqu itu fi'il madinya istahaqqa. Yastahiqu dengan apa-apa yang dia layak menerimanya. Hu-nya berarti maf'ulun bih gitu Ustaz. Iya, hu yang di sini maf'ul bih, kembalinya ke Berarti sila mausulnya sampai yastahiquhu gitu Ustaz.
Iya, pokoknya sila mausul itu adalah jumlah. Jumlah itu harus jadi dari fi'il dan fa'il. Itu yang pastinya. Fi'il dan fa'il. Jadi yastahiqu saja sudah jumlah itu. Karena sudah ada fa'il. Nah, yastahiqu ini fa'ilnya siapa? Yastahiqu. Domirun mustatirun. Domir mustatir Ya. juga bukan. Kembalinya ke Man lagi ya. Keman Ustaz? juga. ya keman. Mm-mm. Adapun hu ini kembali kemana? Ke Hu-nya balik ke yang anada itu Bu, itu man juga sama kan? ke syaka bukan Ustaz? Bukan. Kan ini hu-nya balik yang direct terimanya. Tidak. Berarti orang yang Tidak. sombong Yang- itu bukan tadi Ustaz, yang sombong itu. Tidak. Hah? Kan tadi yang sombong itu sebagai fa'ilnya. Dengan apa-apa yang dia menerimanya. Dia layak menerima. Berarti hu-nya balik lagi ke man gitu Ustaz. Tidak. Ada yang tahu? Yang dia, dia ini kan tadi fa'il dari yastahiqu itu dia. Dia itu man. Man. Yang dia layak Layak menerimanya. menerimanya. Nya kembali kemana? Perlakuan bukan Ustaz? Sikap. Sikap mana di sini sikap? Mana sih? Nggak ada di sini sebelumnya sikap. Anada apakah? Bukan, Anada. anada itu fi'il. Ini harus kembali ke isim. Isim. Ada isim. Satu-satunya isim man doang. Itu tuh bukan isim. Carilah. Cari di sini, di sebelum ini isim itu apa saja. Kemungkinannya di situ aja. An yu'amala Ustaz. Tidak. Kebenaran Ustaz, bukan? Tidak. Al-Hafi. Yang ya, Isim masdar itu Ustaz, bukan an yu'amala. nah, coba ya kita terjemahkan. Yajibu an yu'amala. Zuhuri. Wajib diperlakukan. Dan Layak wajib menerimanya. Ustaz bisa tolong di-mute dulu Ustaz, agak berisik Ustaz. Tolong di-mute dulu Ustaz. Ada yang bicara? Nah, wajib diperlakukan dengan apa-apa, Yang dia layak menerimanya. dengan apa-apa yang dia layak menerimanya. Nya kembali ke siapa? Ke mana? Tadi kan Ustadz yang ini kan di atasnya kan adapun orang yang keras kepala dan sombong setelah tampaknya al-haq, maka tidak ragu lagi wajib diperlakukan dengan perlakuan yang pantas. Ini masih ngomongin orang yang berpaling nih Ustadz. Orang Iya. yang apa? Kalau secara letterleknya aja, secara letterleknya gini kan, wajib diperlakukan dengan apa-apa yang dia layak menerimanya. Kan gitu secara letterleknya. Iya. Nya ini, punya ini kembali ke siapa? Itu pertanyaannya. Ini kalau bicara ini berarti balik kembalinya tuh balik orang ini orang yang keras kepala tadi bukan Ustadz? Tidak, orang keras kepala tadi itu fa'il ini yastahiqu, baru kembali ke fa'il dari yastahiqu ini kembalinya ke man. Maf'ul bihnya adalah hu-nya maf'ul bih. Kembalinya ke mana? Ke mak mungkin. Al-haq enggak ya? Al-haq enggak ya? Apa tadi ada yang ngomong tadi betul? Al-haq bukan enggak Ustadz? Masdar Bukan, itu muawal Ustaz. Bukan. Nyerah Ustadz. Kembalinya ke ma. Oh iya, ma ya. Wajib diperlakukan dengan apa-apa yang dia layak menerima apa-apa tersebut. Oh gitu ya Allah. Jadi isim mausul itu ya. Di silah mausul itu harus ada domir yang kembali. Domir yang kembali ke isim mausul tersebut ya isim Ustaz. mausulnya. Iya. Oh iya. Walaupun tersirat ya, ataupun tersurat, tapi pasti ada. Oh gitu ya. Itu kaidahnya tuh gitu ya Ustadz ya? Iya. Kaidahnya Iya. gitu. Jadi istilah mausul tuh harus Kaidahnya ada yang balik. harus ada yang kembali balik ke dia. Tapi terkadang tidak tersirat. Kadang-kadang dihapus, tapi dipahami maksudnya. Ya. Jadi tadi ini hu kalau kita i'rab adalah domir muttasil ya. Domir
muttasilun Silun mabniun ala ya mabniun ala dhammi itu bisa ya. Kemudian fi mahalli fi mahali nasbin Nasbin. maf'ulun bihi. Maf'ulun Iya. bihi. fi mahalli nasbi maf'ulun. Ya'udu ila ma gitu. Iya ya itu ila Ma. Ya'udu ila ma. Afwan Ustadz. Ya. Jadi kalau yang ini tadi, yang man tadi gimana Ustadz? Yang man itu yang fa'il ini. mausulnya Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ya fa'ilnya ya dhamir mustatir takdiruhu wa ya'udu ila man fa'ilnya. yang mana Ustadz? Yang Sudah disebutkan di sini ya. yang man di awal tadi Ustadz. Iya, yang man di awal ini. Baliknya ke yang domir kembalinya yang mana Ustadz? Iya, yastahiqu ini. Yastahiqu ini kan ada fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Oh, berarti ini yang tadi kembali ke mannya, bukan kembali ke bima tadi ya Ustadz? Yang kembali ke bima ini adalah Itu mannya domir adalah hunya hu. aja, Hu. hunya Hu aja. ini. Jadi ada dua domir di sini. Domir pertama domir mustatir. Mustatir itu tersembunyi ya. Iya. Kedua domir muttasil. Muttasil itu yang hu ini. Kembali ke ma dan kembali ke man juga gitu maksudnya? Enggak, kembali ke ma Enggak, saja. ke ma aja. Ke ma saja. Adapun yang kembali ke man itu adalah fa'ilnya. Fa'il dari yastahiqu. Oh, enggak. Tadi kan ini juga mannya isi mausul ya Ustadz ya? Iya. Terus ini enggak ada yang kembali ke dia Ustadz? Ada yang dari Ada. Ada ini kembali ke man. Oh gitu. Tapi Baru dia enggak, kembali ke man. Dia istilah mausulnya yang ini. berarti enggak tersirat ya Ustadz ininya ya, domirnya. Iya. Ini ada Domir mustatir. Iya, toyib. Boleh gitu ya Ustadz ya? Enggak mesti harus seperti yang di yastahiqahu ini ya? Yastahiqu juga tersirat ini. Kembalinya ke Iya, yang ke punya man. kan. Kalau ini hu-nya ya, kalau yang ini istilah mausul yang ma ini dia nampak ya domirnya hu. Iya, benar Ustadz Nam, begitu. Iya. Jadi yang bisa kembali itu bisa berbentuk fa'il atau berbentuk maf'ulun bih. Oh, toyib. Bisa dua-duanya. Bisa. Yang penting ada yang kembali sama-sama untuk menunjukkan domirnya itu kembali ke isim mausul tersebut gitu. Iya. Iya, itu pasti ada domirnya. Itu sesuai dengan jenisnya ya Ustadz, kayak seandainya isim mausulnya menunjukkan muannas atau mudzakkar, berarti nanti yang sama dia, gitu muzakkar atau muannas itu sama-sama man atau ma. Tidak ada man itu tidak ada muannasnya misalkan jadi mana, tidak. Tetap gitu. man. Iya. Ma juga tidak jadi mah misalkan, tidak. Tetap ma. Tetap ma. Iya. Untuk muzakkar muannas sama. Kecuali kalau isim mausulnya allazi. Kalau allazi itu muannasnya allati. Berarti kalau nanti domirnya menyesuaikan gitu ya Ustaz? Iya, menyesuaikan apakah dia allazi atau allati. Kalau allati berarti domirnya harus ha muannas. Berarti seandainya nanti ada fiilnya, berarti fiilnya itu menunjukkan muannas ke isim mausul tersebut gitu. Allati seandainya mereka perempuan pergi gitu kan, berarti alat apa lupa nanti astagfirullah. Allati zahabat gitu Ustaz. Iya, allati zahabat. Nah, masyaallah. Baik. Misalkan allati lam yukhlaq misluha. Misluha hanya kembali ke allati lam yukhlaq misluha bil bilad. Misluha. Misluha, nam. Hanya kembali allati karena dia pakai allati. Nah, atau allati tattali'u 'alal afidah. Tattali'u itu kan muannas. Tattali'u. Ya, dia wajan taf'alu. Ya ittala'a yattali'u. Pakai tak depannya itu muannas. Oh iya. Ustaz,
Mau Siap. nanya Ustadz, Silakan, kalau Ustaz. yang tadi kan Ustadz bilang yang silah mausul itu kan harus ada kembali ke isi mausulnya. Tapi Iya. dulu waktu pas awal-awal belajar bahasa Arab tuh kan misalnya gini ya Ustadz ya. Misalnya ar-rajulu tawilu alladzi amamal ghurfati Huwa misalnya tabibun, misalnya gitu. Kan huwa itu kan tabibun. nggak pakai huwa, tabibun langsung. Jadi ar-rajulu tawilul ladzi amamal ghurfati tabibun. Itu kan Nah, nggak ada itu yang Anda balik tuh. bilang tadi. Ah, Ya, Anda katakan bahwa domir itu bisa tersirat dan bisa tersurat. Bisa tersirat juga maksudnya bukan hanya dia sebagai mustatir juga, tapi memang benar-benar dihapus. Nah, jadi itu sebenarnya asalnya adalah huwa tabibun. Nah, huwa tabibun huwanya dihapus. huwanya Memang dihapus, jadi berarti ada yang mahzuf dong kalau gitu kan. iya ada Kalau yang misalnya mahzuf. Betul, ada yang tapi mahzuf. kalau misalnya kayak gitu aja Ustaz, misalnya apa tadi ar-rajulu tawil itu kan berarti ar-rajulnya mubtada, kemudian at-tawilnya naat, alladhinya naat, kemudian amama ghurfatinya kan silah silah mausul kan tadi, alladhinya isi mausul, silah mausul, kemudian tabibunnya kan khobar ya Ustaz ya, langsung kan. Iya, tabibun itu artinya huwa tabibun. Artinya di situ huwa tabibunnya yang sebagai silah mausul. Huwa tabibunnya silah mausul, bukan yang ini alladzi amama ghurfati yang silah mausulnya. Alladzi Alladzi ar-rajulu tawilul ladzi amamal ghurfati tabibun. Misalnya iya. tabibun kabirun. Amama. Berarti asalnya gini, alladzi huwa amama ghurfati, gitu asalnya ya. Alladzi amamal ghurfati. Alladzi huwa amama. Huwanya di situ yang dihapus. Oh, jadi yang dihapusnya di ininya, di setelah aladzinya. Iya. Biasanya, Pokoknya kalau di silahnya. Bukan, maksud Ana tadi kan ada yang kembali kan yang di silah mausulnya ya Ustadz, yang dikembalinya kan ya, di silah mausulnya ya. Iya, yang di silah mausulnya. Silah mausulnya kan amamal ghurfati. Iya. Amamal ghurfati. Nah, di situ ada domir yang dihapus, yaitu huwa amamal ghurfati. Gitu. Huwa di situ yang dihapus. Itu. Ya, Gitu. bukan yang seperti anak tadi keliru ya, bukan huwa tabibun. Kan Tapi kalau huwa, misalnya kalau jar majur setelah isim mausul itu Ana pernah baca itu dia ada fiil istaqoro gitu takdiruhu. istaqarra. Nah, artinya menetap. Begitu Ustaz? Iya, huwa istaqarra. Bisa juga istaqarra fil ghurfati. Istaqarra di situ ada domir yang kembali ke aladinya itu. Nah, bisa juga seperti itu. Kalau ini kan jumlah ismi yang nggak ada fiil Ustaz. Iya, tapi dia takdirnya ada fiil di situ. Takdirnya. Asalnya. Jadi maksudnya Ustaz tadi yang tersirat itu tadi seperti contoh tadi, yang contohnya kan simpel banget ya. Cuma ar-rajulu tawilul ladzi, biasanya kan kalau di Durusul Lughah 1 kan gitu, amamal ghurfati itu sebenarnya jadi harusnya aladzi, harusnya ada huwa gitu. Iya. Oh, jadi kalau huwanya itu bukan tersirat di aladzinya ya, Ustaz ya? Karena dia muzakkar. Huwanya kembali ke aladzi. Yang kalau misalnya nggak disebutkan itu sebenarnya bukan aladzi, itu sudah menyiratkan ada huwa di situ. Dia bukan domir kan? Dia harus ada orang domir, harus ada domir yang kembali ke aladzi. Itu domir itu huwa itu kembali ke ar-rajul tadi. Tapi dia iya, kembalinya ke ar-rajul. Tapi kalau aladzi kan tidak ada kembalinya. Iya. Tidak kembali ke ar-rajul. Berarti yang tersirat itu seperti itu ya Ustadz. Nah, kalau yang di sini apa yang yastahiquhu, yang hu-nya itu dia kan silah mausul ya. Tersurat itu. Bima kan ya, yang bima ini yang bima yastahiquhu tadi Ustadz bilang, hu-nya itu harus kembali ke isi mausulnya, berarti ke ma gitu kan? Iya, kembali ke ma pada konteks di sini itu. Berarti disebutkan dia zohirnya ada gitu, domirnya gitu, maksudnya gitu ya Ustaz? Ya, nah Ustaz.
Ya, dalam ayat pun misalkan wallahu bima ta'maluna basirun. Bima ta'maluna. Asalnya bima ta'malunahu. Ya, dia di situ dihapus domirnya, tapi di mafhum ya. Jadi domir yang kembali kepada ma tersebut bisa tersirat dan tersurat. Maksudnya tersirat itu bisa berbentuk tadi domir mustatir atau memang dihapus. Ya seperti contoh tadi ya, rajulu amama al-ghurfati, asalnya allazi huwa amama al-ghurfati. Kan kalau biasanya kan kalau jar majrur itu muta'alaqoni kan Ustadz, biasanya kan dia kan berarti muta'alaqoni ke fiil yang dihapus, yang ada failnya ada failnya takdiruhu huwa tadi, kayak yang istaqoro tadi. Tadi bisa juga istaqarro amamal ghurfati, bisa juga seperti itu takdirnya. Bisa juga dengan huwa amamal masjidi gitu Ustadz. Iya, bisa. Enggak fiil aja itu ya Ustadz ya. Kalau fiil istaqarro bisa juga, tapi ya domir yang kembalinya adalah fa'ilnya itu, fa'il dari istaqarro itu kan. Nah, domir mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila allazi. Berarti yang dihapus itu tidak hanya fiil itu ya, selama ini kan Ana cuman taunya kalau ada fiil istaqoro itu yang dihapus karena ada domir failnya domirul mustatirul tadi huwa. Kalau kan tadi Ustadz boleh dia domirnya itu ada gitu ya langsung huwa amamal masjidi gitu. Iya, bisa juga. Nah, Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, Bang. Dengan ada di atas ini ya, yaitu zorof zaman, kemudian al-inadi sama itu mudhafun ilaih, kemudian ini huruf atof, ini ma'tufnya, kemudian ini huruf walikul ini huruf ibtida ya, huruf permulaan ya. Ini tidak ada hubungan ke sebelumnya. Walikul maqamin maqal, dan setiap kondisi itu ada sikap ya, ada perkataan atau sikap. Nah di sini likulli ini jar majrur ya. Khobar berarti ya? Ya, khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Di sini maqalun mubtada. Wa mudhaf ya berarti ya. Wa huwa mudhaf, maqaminnya Ini mudhaf ilaih. wa mudhaf, mudhafun ilaih. Maqalunnya mubtada gitu ya. Mubtada. Jadi mubtada bisa nakirah ya. Kalau dia sebagai mu'akhkhar. Ustadz, wawu ibtida itu sama dengan isnafin ya Ustadz? Istinafi ya, istinaf. Sama aja. Sama aja ya. Nah, likulli maqamin ini adalah fi mahalli raf'i khobarin muqaddam ya, khobar muqaddam ya. Ini mubtada muakhkhar ya. Mungkin sampai demikian ya, sampai di sini pelajaran kita ya. Untuk minggu depan dan seterusnya kita akan mulai masuk ke poin kelima, yaitu mengamalkan ilmu. Ini salah satu adab penuntut ilmu ya. Jadi penuntut ilmu itu tidak hanya belajar, tapi yang terpenting adalah mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu itu bisa mengamalkannya dalam bentuk lisan, hati, dan perbuatan. Nanti kita akan bahas ya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada pertemuan yang seterusnya. Karena kembali kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya berkaitan dengan praktek membaca kitab Arab Kudum, dan alhamdulillah banyak sekali faedah yang insya Allah bisa kita dapatkan dari apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz tadi, dan sebagaimana yang beliau nasihatkan di akhir sesi ini, bahwasanya ilmu adalah sesuatu hal yang harus dan mungkin wajib untuk diamalkan, dan insya Allah pertemuan kita di setiap pekan ini adalah sebuah aplikasi dari praktek untuk mengamalkan ilmu ini, dan insya Allah ini akan menjadi sebuah amal soleh bagi kita semua. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair pada Ustadzuna Riga hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa buat teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam program rutin setiap pekan ini. Barakallahu fikum.
Wajazakumullah khair atas atensinya. Semoga apa yang kita lakukan dan aktivitas kita di hari ini menjadi tambahan, menjadi amal soleh, dan insya Allah akan mendapatkan pahala biidznillah ta'ala. Baik, ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah biarikal khair, Ustaz.